warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 IPA Terpadu akan menyajikan hasil video pembelajaran kami dengan judul Sistem Pencernaan dengan dosen pengampu Bapak Halim Simatupang SPD MPD. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu saya sendiri Miftahul Rama Pulungan, Esther Yunitiar Matahari Horan, Dinda Sari Borus Tepu, Najli Asfiana Sution, Puji Kasih Laurencia Gulo, Angelia Tiolina Bernadetta Sinaga, Dita Fadilah, dan Ayu Notari Banjarnahor. Langsung saja ke video selanjutnya. Manusia membutuhkan energi untuk bertahan hidup, beraktivitas, dan pertumbuhan. Pemerolehan energi itu berasal dari makanan atau nutrisi yang biasa kita makan sehari-hari. Nutrisi dalam makanan terbagi dua, yaitu mikronutrisi yang terdiri dari vitamin dan mineral, dan makronutrisi yang terdiri dari protein, karbohidrat, dan lemak. Dalam penyerapan nutrisi, tubuh kita harus memecah molekul-molekul besar dari makanan tersebut menjadi molekul-molekul kecil agar dapat diserap oleh tubuh. Proses memecah molekul makanan yang besar atau kompleks menjadi molekul-molekul kecil disebut proses pencernaan. Sedangkan sekelompok organ melakukan proses pencernaan disebut sistem pencernaan. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai organ-organ pencernaan pada tubuh manusia. Kira-kira ada yang tahu nggak sih, berapa sih organ-organ pencernaan pada tubuh manusia? Ya, benar, ada 6, yaitu rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Organ pencernaan yang pertama itu ada rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan ludah, di mana gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi juga terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama ada gigi seri, di mana berfungsi untuk memotong makanan. Yang kedua ada gigi taring, yang berfungsi untuk merobek makanan. Dan yang ketiga ada gigi geraham, yang berfungsi untuk mengalis dan mengunyah makanan. Yang kedua itu ada lidah. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Yang ketiga ada ludah. Ludah berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga bisa berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim pitialin, di mana enzim pitialin ini berfungsi untuk mencerna karbohidrat menjadi gula. Selanjutnya, organ pencernaan yang kedua itu ada kerongkongan atau esofagus, di mana kerongkongan ini merupakan saluran yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan ini bisa mencapai 25 cm, dan di dalam kerongkongan terdapat gerakan otot kerongkongan yang berkontraksi, sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong makanan atau bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut gerakan peristaltik. Nah, organ pencernaan yang ketiga itu ada lambung. Mungkin kita semua udah nggak asing lagi ya dengan organ lambung ini. Atau mungkin kita juga pernah melihat bagaimana sih bentuk dari lambung ini. Nah, setelah dari esofagus, makanan akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung akan terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Pada pencernaan mekanik, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Sedangkan secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung yang mengandung asam klorida yang berfungsi untuk mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Di dalam lambung terdapat enzim-enzim, antara lain yang pertama enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein, yang kedua enzim lipase berfungsi untuk memecah lemak, dan yang ketiga enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu dan kasein. Baik, tadi sudah dijelaskan bahwa sistem organ pencernaan pada manusia ada 6. Yang pertama rongga mulut, yang kedua kerongkongan atau esofagus, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang terakhir anus. Sekarang kita akan masuk pada usus halus, di mana usus halus ini memiliki panjang 4-7 meter. Usus halus ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama usus 12 jari, usus tengah, dan usus penyerapan. Pencernaan kimiawi di usus halus dibantu dengan enzim yang ada di usus halus, pankreas, dan empedu.
Pada duodenum, terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Cairan pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Lipase akan bekerja mencerna lemak, amilase akan mencerna amilum, dan tripsin akan mengubah protein menjadi polipeptida. Selanjutnya, pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum. Pada bagian ini, terjadi pencernaan terakhir sebelum zat makanan diserap. Selanjutnya, penyerapan zat makanan terjadi di ileum. Yang kelima, usus besar, di mana usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa makanan dari usus halus menjadi feses dengan bantuan Escherichia coli dan mengatur kadar air gula dalam feses. Yang terakhir, anus. Makanan yang tidak tercerna akan dibuang melalui anus berupa feses. Proses ini disebut defekasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mekanisme pencernaan makanan. Mekanisme pencernaan makanan dimulai dari masuknya makanan ke dalam mulut. Pertama, gigi memotong makanan. Lalu, kelenjar ludah akan menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan sehingga mudah untuk ditelan. Yang kedua, lidah akan mendorong makanan menuju kerongkongan. Di dalam kerongkongan, terjadi gerakan peristaltik dan meremas makanan sehingga makanan masuk ke dalam lambung. Proses ini biasanya terjadi selama 5-6 detik. Selanjutnya di lambung. Lambung memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menyimpan makanan selama 2-4 jam. Yang kedua, melumatkan dan mencampurkan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim dan asam lambung. Yang keempat, masuk ke usus halus. Di usus halus, zat-zat gizi seperti protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin diserap oleh tubuh. Sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh yang nantinya akan diubah menjadi energi. Pankreas menghasilkan enzim dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Sisa-sisa pencernaan yang tidak digunakan tubuh akan masuk ke dalam usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu akan masuk dan berakhir di anus. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tekanan pada sistem pencernaan. Sistem pencernaan dilengkapi dengan katup-katup yang berperan sebagai pembuka dan penutup, sehingga sistem pencernaan berproses dengan sempurna. Ketika kita muntah, maka aliran makanan berbalik dari arah normalnya tekanan di dalam lambung dan usus lebih besar dari tekanan atmosfer. Makanan yang dimakan setelah keadaan kenyang dapat meningkatkan tekanan pada sistem pencernaan yang ditandai dengan semakin tegangnya kulit perut. Tekanan di dalam sistem pencernaan dapat juga dibangkitkan oleh gas-gas yang dihasilkan oleh bakteri-bakteri yang terdapat di dalam usus. Umumnya dikeluarkan dalam bentuk flatus atau biasanya yang disebut buang angin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem pencernaan. Silahkan disimak videonya baik-baik ya. Gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama ada diare. Diare merupakan gangguan akibat penderita mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau mengandung kuman, sehingga dengan begitu gerakan peristaltik usus menjadi tidak terkendali, serta di dalam usus besar tidak terjadi penyerapan air, sehingga akan membuat perut terasa mulas dan feses penderita akan menjadi lebih encer. Selanjutnya ada gastritis. Gastritis merupakan gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl yang terlalu tinggi. Selain itu, gastritis juga dapat disebabkan karena penderita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kuman penyebab penyakit. Selanjutnya, MAH. MAH merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Penyebab dari penyakit MAH ini yang pertama
meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran tegang, dan pola makan yang tidak teratur. Luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Selanjutnya, sembelit. Sembelit merupakan gangguan di mana penderita akan mengeluarkan feses yang keras. Gangguan ini terjadi disebabkan karena usus besar yang menyerap air terlalu banyak. Sembelit disebabkan karena kurangnya mengkonsumsi makanan yang berserat seperti buah dan sayur. Kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Dan yang terakhir ada hemoroid atau wasir. Hemoroid atau wasir merupakan gangguan pembekakan berisi pembuluh darah yang membesar yang berada di sekitar atau di dalam bokong, entah itu dalam anus atau dalam rektum. Setelah mengetahui gangguan pada sistem pencernaan, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab gangguan sistem pencernaan. Adapun penyebab pada sistem pencernaan yaitu 1. Pola makan tidak teratur. Yang kedua, sering terlambat makan. Yang ketiga, kurang mengkonsumsi makanan yang berserat seperti buah dan sayur. Yang keempat, terlalu cepat menelan makanan. Yang kelima, stres. Yang keenam, kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Berikut upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang pertama, mengunyah makanan secara perlahan. Yang kedua, perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur. Yang ketiga, kurangi konsumsi daging tinggi lemak. Yang keempat, perbanyak minum air putih. Yang kelima, berjalan kaki sebentar selepas makan. Yang keenam, hindari stres dan rajin berolahraga. Yang ketujuh, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dan berkarbonisasi. Yang kedelapan, cuci sayur atau buah dengan bersih sebelum dikonsumsi. Yang kesembilan, jangan menahan buang air besar. Yang kesepuluh, konsumsi makanan kaya probiotik seperti tempe, yogurt, tahu, dan lain sebagainya. Demikian hasil video pembelajaran dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah ataupun perbuatan yang salah, saya perwakilan dari kelompok 4 meminta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih telah menonton video kami.